Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah. Manzumah, kumpulan bait syair Al-Mimiyah yang diakhiri oleh huruf mim. Fil Wasaya, terkait permasalahan wasiat wal adab. Demikian pula adab al-ilmiyah, adab yang ilmiah. Di malam ini kita melanjutkan pembahasan dari bait syair 34 dan 35. Terakhir kita bahas bait syair ke 34 yang tertera di halaman 49 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di malam ini kita masuk membaca syarah dari bait syair ke 35. Sebelumnya kita baca sedikit di bait syair ke-34, kata Syekh, al-ilmu ya sahi yastaghfir li sahibih ahlus samawati wal ardina min lamami. Ilmu itu, wahai sahabat, dia akan menjadi sesuatu pengampunan untuk pemiliknya, ahlus samawat, yaitu penduduk langit wal ardin dan bumi, akan memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu min lamami, memintakan ampun dari dosa-dosa yang kecil. Di bait syair ke-35 Syekh mengatakan di sini, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, kata beliau, kadaka tastaghfirul hitan fi lujajin min al-bihari lahu fi al-daw'i wal-dhulami. Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih, kadzaka tastaghfir al-hitan, demikian pula ikan-ikan tastaghfir, akan memohonkan ampun, fi lujajin, di dalam kedalaman, minal bihar, dari lautan, lahu, memohonkan ampun untuk penuntut ilmu, fil dawi wal dhulami, baik dalam keadaan terang atau zulam, dalam keadaan gelap. Kata beliau di sini di syarah atau di halaman ke-50 bagian tengah, kata beliau di sini, kazaka tastaghfirul hitan fi lujajin minal bihar. Demikianlah, kata Syekh, tastaghfirul hitan, ikan-ikan yang ada di lautan, tastaghfir, memohonkan ampun untuk
para penuntut ilmu, fi lujajin minal bihar, yang berada di dalam kedalaman. Lujaj, kedalaman air, minal bihar, dari lautan. Ini ikan-ikan ikut memohonkan ampun, termasuk makhluk yang ada di bumi. Memintakan ampun tentunya ada sebab. Kenapa ikan-ikan ikut memohonkan ampun untuk penuntut ilmu, seorang alim atau orang yang belajar ilmu agama? Kata Syekh Abdul Razzaq, aidan idafatan ila istighfaril malaikah liman fil ard. Juga ikan-ikan, kata Syekh, disandarkan kepada permohonan ampun para malaikat. Nah, para malaikat itu makhluk yang memohonkan ampun untuk para hamba, dan malaikat itu di langit. Demikian pula di bumi. Maka ikan-ikan juga sama dengan para malaikat. Maka dia memohonkan ampun liman fil ard, untuk orang yang ada di bumi, yaitu orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fal hitan allati fil bihar tastaghfiru li ahli ilmi. Maka ikan-ikan yang ada di lautan itu, kata Syekh, juga memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Ahlul ilmi artinya orang yang faham ilmu, orang yang faham ilmu agama. Wa marra ma'ana fil hadis hatta an-namlata fi juhriha. Dan telah lewat, wa marra, telah lewat ma'ana, bersama kita, fil hadis, di dalam hadis. Kata Nabi apa? Hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di sarangnya, fi juhriha, yang ada di lubangnya, itu ikut untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang mempelajari ilmu. Wa ba'du ahli ilmi talammasa fi hadza ba'dil hikam. Maka Syekh mengatakan, sebagian penuntut ilmu, artinya sebagian ulama, mereka talammasa, mencari-cari, fi hadza ba'dil hikam, tentang masalah ini, dari hikmah-hikmahnya. Hikam itu jamak dari hikmah, jamak dari hikmah. Apa hikmahnya? Kenapa ikan-ikan juga ikut memohonkan ampun? Kenapa semut juga ikut memohonkan ampun untuk orang yang mempelajari ilmu agama? Di sana ada banyak hikmah. Tetapi Syekh Abdul Razzaq menyebutkan dua hikmah di sini. Ada dua hikmah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qalu, maka para ulama mengatakan, di antara hikmahnya adalah, kata beliau, naf'ul alim la yakhtassu bin nas. Yang pertama, kata beliau, hikmahnya, manfaat seorang alim itu bukan hanya terbatas, la yakhtassu, bukan hanya terbatas atau terkhusus bin nas, untuk manusia saja. Kalau ada seorang yang berilmu, maka manfaat, nikmat yang didapatkan bukan hanya untuk manusia saja. Ini perlu kita pahami di sini. Perlu kita pikirkan bahwa kalau kita memahami ilmu, yang untung bukan diri kita saja dan bukan cuma orang lain, ya, tetapi ada makhluk-makhluk yang beruntung dengan itu. Kemudian kata Syekh, bal yashmulul hayawanat wa ma fil bihari wan namli wa nahwihi. Kata beliau, bal yashmulul hayawanat, bahkan lebih dari itu. Bukan cuma manusia yang senang, bukan cuma manusia yang bisa memetik manfaat, bahkan lebih dari itu. Bahkan melingkup al-hayawanat, melingkup seluruh hewan-hewan yang Allah cipta. Wa ma fil bihar, baik yang ada di lautan, wan namli wa nahwihi, ataupun yang ada di darat seperti semut dan semisalnya. Coba lihat, ini masih belum nyampe di nalar kita ini. Kok bisa ikan di laut nggak kenal kita, justru mereka memohonkan ampun? Demikian pula semut yang tidak paham siapa kita, ikut memohonkan ampun. Kata Syekh demikian, nikmat seorang alim itu bukan cuma dirasakan oleh seorang yang atau hanya dirasakan oleh manusia saja, enggak. Bahkan hewan di laut, demikian pula semut di darat ikut merasakan nikmat tersebut.
Maka beliau mengatakan, li'anna al-alim awwalan yubassirun nasa bid-din. Karena seorang alim, orang yang berilmu itu, kata Syekh, awalnya la yubassirun nasa bid-din. Dia tidak memberi pencerahan, atau awalan yubassirun nasa bid-din. Seorang alim itu awalnya yubassirun nasa bid-din. Dia hanya menyebarkan, memberikan pencerahan. Bassara yubassiru, artinya memberikan pencerahan. Sesungguhnya seorang alim pada awalnya dia hanya memberikan ilmu, ngajarin manusia agama. Ini kan awalnya manusia yang diajarkan agama. Tapi coba lihat efeknya kalau sudah banyak manusia yang berilmu. Fa idza istaqamu, kalau orang-orang sudah ikut istiqamah di atas ilmu, hasalatil khairat wal barakat, maka hasalat, akan tercapai al khairat wal barakat, kebaikan dan berkah. Coba bayangkan kalau kita belajar di masjid ini, kemudian semua yang belajar di masjid ini menjadi orang yang berilmu, maka akan terhasilkan kebaikan yang sangat banyak dan berkah. Bainama idza baqiyan nas 'ala dhilalihim wa inhirafihim fasadatis samawati wal ardh. Kata beliau, maka apabila baqiyan nas, semua manusia itu 'ala dhilalihim, berada di atas kesesatan, wa inhirafihim, dan penyimpangan, fasadatis samawati wal ardh, maka akan rusak langit dan bumi. Coba bayangkan kalau semua manusia itu jahil tentang agama, tidak paham tentang urusan ilmu agama, tidak mengerti syariat. Maka saya mengatakan semua manusia saat itu akan berbuat kerusakan dan akan rusak, hancur langit dan bumi. Akan hancur, rusak langit dan bumi. Langit dirusak, demikian pula bumi juga akan dirusak. Makhluk-makhluk yang ada di langit dirusak, demikian pula makhluk di bumi dirusak. Ini sebabnya kalau tidak ada ilmu agama. Fatadarrara al-hitan wal hawam wad dawab. Fatadarrara, maka akan sangat berbahaya untuk hitan, untuk ikan-ikan, wal hawam, binatang-binatang kecil, wad dawab, demikian pula hewan-hewan melata. Ini beliau contohkan 3. Ikan, binatang-binatang kecil, serangga-serangga, al-hawam, disebut dengan al-hawam, wad dawab, demikian pula hewan-hewan melata seperti kambing, ular, sapi, dan hewan-hewan yang melata di muka bumi, berjalan di atas bumi, rusak semuanya. Coba bayangkan kalau ada orang alim, dia ngajarin ilmu agama, semua manusia akan rahmat dengan seluruh makhluk. Tapi kalau tidak paham agama, maka manusia akan menyakiti makhluk. Sampai lubang semut itu dirusak oleh manusia. Kalau tidak boleh membunuh makhluk, kecuali kalau makhluk itu memang mengganggu. Ketika dia tidak mengganggu, maka kita tidak membunuh mereka. Karena makhluk-makhluk itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Ini rahasianya. Ini rahasia yang disebutkan oleh Syekh yang pertama. Kalau kebanyakan manusia berilmu, maka binatang-binatang semuanya akan ikut senang dan ikut memohonkan ampun. Ya, ikut memohonkan ampun untuk kita para penuntut ilmu. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kata Syekh, wa min janibin akhar. Alasan yang kedua, dari sisi lain, kata Syekh, innal alim aydan yubayyinu lin-nasi rifqa ma'a bahimatil an'am wa husnat ta'amul. Sesungguhnya seorang alim, orang yang berilmu, kata Syekh, maka dia aydan juga yubayyinu lin-nas, akan mengajarkan dan menjelaskan kepada manusia ar-rifqa. Seorang alim itu akan mengajarkan manusia itu ar-rifqa. Ar-rifqa itu kelembutan. Sebagaimana disebut dalam hadis, innamar rifqu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana.
Sesungguhnya ar-rifqu, kelembutan, kata Allah, kata Nabi, la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah ada pada sesuatu kecuali membuat sesuatu itu menjadi indah. Coba bayangkan kalau manusia tidak punya kelembutan, nggak ada keindahan di situ. Tidak ada keindahan di situ. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu Allah cabut kecuali pasti membuat orang jelek. Jadi zanah bizain ketika dicabut, maka syanah bisyin dengan huruf syin akan menjadi kejelekan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kalau kita lihat banyak orang berilmu, maka dia akan menyebarkan kelembutan. Karena tidak ada seorang alim yang mengajarkan kepada kekerasan. Ketika seorang alim itu tutur katanya buruk, ucapannya kasar, maka ini ilmu tidak merubah sifatnya. Artinya dia bukan alim. Nah, seorang alim itu dia akan berubah sifatnya sebagaimana tatkala dia telah mengenal ilmu agama. Itu berbeda dengan ketika dia belum mengenal ilmu agama. Maka kata beliau, yubayyinu lin-nasi ar-rifqa ma'a bahimatil an'am. Seorang alim itu akan mengajarkan manusia untuk berlemah lembut kepada hewan-hewan. Ya, dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dalam hadis 40. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidd ahadukum syafradah wal yurih dhabihadah. Kata Nabi SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kataba yakni wajaba. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ini perintah syariat untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ya, hatta al-hayawanat, sampai kepada para hewan juga sama, harus berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau orang membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ada seorang yang ditugaskan untuk melakukan qisas, membunuh misalnya, maka bunuh dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Ya, dengan menutup matanya misalnya, atau dengan tidak menyiksanya. Kalau dia dihukum dengan hukuman mati yang dibenarkan dalam syariat, maka dibunuh dengan secepat mungkin tanpa menyiksanya. Kalau dia dibunuh dengan sesuatu yang lain, maka dibunuh dengan perkara-perkara yang tidak ada unsur penyiksaan di situ. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi perintah syariat, innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Allah wajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Kulli syai'in itu nakirah. Segala sesuatu, mencakup segala hal. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, fa idza dzabhtum, menyembelih hewan, maka Nabi mengatakan fa ahsinu dzibha, sembelihlah dengan sebaik-baik penyembelihan. Perbaiki cara menyembelih kalian. Ya, tukang menyembelih hewan kurban misalnya, atau hewan-hewan apapun itu yang dia sembelih atas nama Allah, sembelih dengan cara yang baik. Ahsinu dzibha, sembelih dengan cara yang baik. Nah, ini adab-adab dalam penyembelihan diajarkan oleh para ulama. Di antaranya Nabi menyebutkan wal yuhidda ahadukum syafrata, tajamkan pisau kalau ingin menyembelih. Tajamkan pisau artinya apa? Itu bentuk etika dan adab yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu saja, yang belajar ilmu. Maka seorang alim akan mengajarkan manusia tentang lemah lembut kepada hewan. Kalau menyembelih, asah dulu pisaunya sehingga tajam. Kemudian di antara adab yang lain, Nabi mengatakan wal yurih zabihata. Ya, berikan pembaringan atau baringkan hewan sembelihan kalian. Wal yurih dari kata roha, istirahatkan. Artinya apa? Dikasih rileks hewan yang mau disembelih itu, dikasih tenang. Ya, kalau bisa dibaringkan sehingga dia merasakan ketenangan sebelum dia disembelih hewan tersebut. Ini nggak diketahui kecuali kita dapati dengan belajar ilmu agama. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Berarti kalau kita bertanya siapa manusia yang paling banyak mendapatkan pengampunan dari makhluk yang ada di langit dan di bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Nabi SAW adalah pelopor, orang yang paling pertama mengajarkan ilmu agama kepada manusia, kepada
kepada manusia. Dan itu terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa husnat ta'amul. Demikian pula seorang alim akan mengajarkan manusia untuk bermuamalah dengan baik. Ya, dengan para hewan. Bermuamalah dengan baik, tidak menyiksa hewan, apalagi dalam hadis yang khusus dilarang untuk membakar hewan. Ya, membakar hewan dengan api. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi akan baik sikap kita dengan itu. Coba bayangkan kalau orang tidak kenal ilmu agama, setiap jumpa semut bunuh, setiap jumpa hewan-hewan bunuh. Padahal hewan itu tidak salah. Ketika seorang telah belajar, dia paham. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian enggak paham tasbih mereka itu seperti apa. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka semua bertasbih, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang tidak berakal, mereka bertasbih, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Jadi kita, andai kata kita pasangkan juga suara pengeras suara di dekat hewan-hewan itu, ya kita tidak tahu apa yang menjadi omongan mereka, karena mereka tidak berbicara dengan bahasa yang kita pahami. Tetapi mereka berzikir kepada Allah, imani karena Allah memberitakan bahwa mereka berzikir. Ya, ini namanya husnat ta'amul. Muamalah kita akan baik, kecuali pada hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti misalnya cicak diperintahkan untuk dibunuh. Kalau ketika kalian membunuh dengan satu kali pukulan, pahala luar biasa dijamin dalam syariat. Demikian pula ular diperintahkan untuk dibunuh. Demikian pula anjing dan hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi jangan dipahami perbuatan ihsan itu dengan menyayangi, enggak. Terkadang dengan kita membunuh itu bentuk ihsan. Ada nyamuk gigit tangan kita, ya enggak apa-apa lah, katanya kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya dia biar saja. Dia makan darah kita kan kita dapat pahala. Ya. Donor darah dengan nyamuk sedekah. Ini perbuatan ihsan diperintahkan Nabi kita. Ya, ini keliru. Ihsan itu bukan sekedar membiarkan. Terus kalau anak Anda berzina, pacaran, kemudian dia bermaksiat, oh biar aja supaya dia merasakan nikmat, itu namanya berbuat baik. Enggak. Ihsan itu tidak selamanya kita biarkan. Atau ihsan itu tidak selamanya dengan cara yang baik-baik seperti yang dipahami oleh manusia. Kadang makhluk itu seperti nyamuk tadi yang menggigit tangan, kadang kita pukul mati, itulah ihsannya. Ya, itu bentuk ihsannya itu dengan dia dibunuh. Dengan dia dibunuh. Coba lihat makhluk yang anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu. Ya. Nabi Musa mengatakan aqatalta nafsan zakiyatan. Ya, apakah engkau bunuh? Kenapa engkau bunuh seorang jiwa yang tidak berdosa? Tidak berdosa di matamu, wahai Musa. Ya. Tetapi hikmah Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada Nabi Allah Khidir saat itu bahwa anak ini akan besar dan akan menimbulkan mudarat untuk kedua orang tuanya, maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Itu bentuk ihsannya demikian. Dan kita mencegah anak-anak kita untuk perbuatan yang buruk dan mungkar, itu bukan kita tidak ihsan dengan anak. Sebagian orang mengatakan, tidak usah masukkan anak di pesantren, nanti anak di pesantren itu terlantar, mereka tidak merasakan nikmatnya hidup di dunia. Ya, justru kita putus segala nikmat dunia sementara untuk mereka sampai mereka faham tentang makna hidup. Setelah itu mereka keluar, itu bentuk ihsan untuk mereka. Itu bentuk ihsan untuk mereka. Jadi terkadang sesuatu bentuk ihsan itu ya tidak langsung nampak ihsan secara zahir. Kadang tersembunyi, kadang di hadapan manusia bentuknya buruk, tapi di mata Allah itu baik. Asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi kalian melihat sesuatu itu buruk, tapi di mata Allah itu sesuatu yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang pertama apa tadi? Hikmah yang pertama tadi bahwasanya seorang alim awalnya hanya mengajar manusia, tapi kalau manusia pintar, manusia sudah paham ilmu agama, maka akan muncul kebaikan dan keberkahan. Manusia tidak akan berada di atas kesesatan, membahayakan makhluk.
Ini pertama. Yang kedua, hikmah kenapa sampai ikan-ikan di lautan dan semut juga memohonkan ampun untuk seorang alim. Hikmah yang kedua yaitu dengan cara itulah manusia akan lemah lembut. Coba bayangkan kalau orang tidak belajar ilmu agama, dia bom lautan, mati semua makhluk-makhluk, hancur semua makhluk-makhluk. Ya, ini kalau tidak paham ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ketika seorang paham ilmu agama, dia tidak akan melakukan kezaliman kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Demikian pula ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau kita lihat musibah itu munculnya gara-gara siapa? Gara-gara apa? Gara-gara makhluk. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, musibah apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah yang banyak, kata Allah, maka itu semua fabima kasabat aydikum, semua itu gara-gara kalian sendiri, gara-gara ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, Allah banyak memberikan maaf untuk kalian. Coba lihat, berarti apa? Benar ucapan Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah diturunkan musibah kecuali karena dosa. Akhirnya apa? Banjir. Kalau banjir, semut mati. Ikan-ikan yang ada di lautan akan hanyut. Ya, dan bisa mati. Kemudian ketika Allah turunkan gempa bumi, hancur dunia. Semua binatang mati. Tapi ketika seorang alim mengajarkan ilmu, manusia paham, mereka tinggalkan maksiat, dosa enggak akan Allah turunkan kepada musibah enggak Allah turunkan kepada mereka, maka itulah sebabnya itu. Ya, itulah sebabnya. Fa idza baqiya 'ala dhalalihim wa inhirafihim fasadatis samawati wal ard. Kalau manusia berada di atas kesesatan, langit bumi hancur. Ya. Hampir-hampir kata Allah, langit itu hancur, terbelah karena mereka mengatakan, ya, Allah memiliki anak. Kenapa dia mengatakan Allah memiliki anak? Tidak paham ilmu agama. Tidak paham ilmu agama. Dengan pahamnya ilmu agama, Allah tidak hancurkan langit sekarang. Ya, Allah tidak hancurkan langit sekarang. Wallahu alam, ketika dosa terus-menerus dilakukan dan kathurat al-ma'asi, maksiat itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang halal, maka Allah binasakan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin azakumullah, ikan-ikan itu bersyukur kepada Allah dengan adanya seorang alim. Ya, dengan adanya seorang alim. Kita bertanya, bagaimana caranya ikan-ikan tahu ada orang yang belajar di sana kemudian memohonkan ampun? Ini perkara gaib. Ini namanya ilmun ghaibi, ilmu yang gaib. Allah dan Nabi memberitakan seperti itu, wajib bagi kita imani tanpa menolak, tanpa membagaimanakan. Ya, kita tidak banyak bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah Ahlus Sunnah, kita tidak bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala dan kenapa Allah buat seperti itu, tidak. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalian enggak perlu bertanya kenapa Allah lakukan ini, kenapa Allah begini dan begitu. Itu bukan urusan kalian. Tapi Allah mengatakan wa hum yus'alun. Mereka lah, yaitu kalian, yang hendaknya ditanya apa yang telah kalian persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi itulah sebabnya. Dua hal yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, kenapa kok bisa ikan-ikan dan semut juga ikut memohonkan ampun. Begini ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa hadhil asya' min khairil alim wa barakatihi. Ini semua adalah buah hasil dari kebaikan seorang alim dan keberkahan seorang alim. Ya, dari kebaikan seorang yang berilmu dan keberkahan seorang yang berilmu. Kepala rumah tangga misalnya, dia belajar ilmu agama, maka dia akan mampu berbuat baik kepada anak dan istrinya. Mampu berbuat baik kepada anak dan istrinya, sehingga dia diberikan nasihat kepada anaknya, kepada istrinya. Akhirnya anak istrinya meninggalkan maksiat dengan itu, dengan ilmu yang didapatkan dari dirinya. Maka akhirnya Allah tentramkan rumah tangga mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Tasilu ilaiha bima atahu Allahu min ilmin. Maka sebab para ulama itulah Allah datangkan ilmu. Wa badlin lahu. Demikian pula atas upaya mereka. Ya, badlin itu artinya upaya yang mereka kerahkan. Ya, orang belajar itu butuh mengerahkan ilmu, butuh mengerahkan segala kekuatan pikiran, bahkan harta
bahkan pengorbanan untuk meninggalkan siapa yang dicinta, tinggalkan bapak ibu, tinggalkan orang tua, tinggalkan kakak adik, tinggalkan teman-teman, tinggalkan harta benda dunia, tinggalkan segala bentuk kepentingan dunia. Dia rela meninggalkan itu untuk masuk di pondok pesantren, belajar agama. Itu usaha namanya. Gara-gara usahanya itu berkah, ya, akan baik langit dan bumi ini. Ma'asyiral muslimin azza. Makanya para ulama itu mengatakan, kalau andai kata ya kalian mau melihat negara itu menjadi baik, belajari ilmu agama. Pelajari ilmu agama. Renungkan masalah-masalah ilmu agama, ya, lihat hikmah-hikmah maqasidus syariah, ya, maksud-maksud dari syariat ini. Wa nushin linnas. Demikian pula kata Syekh, itu semua nasihat untuk manusia, wa taujihin wa irsyad. Dan itu bentuk pengarahan dan bimbingan dari para ulama. Dari para ulama. Makanya ulama itu betul-betul sangat banyak jasanya. Mereka penerus dakwahnya para nabi, dan merekalah yang Nabi sebutkan bahwa keberkahan ada sama mereka. Al barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi. Keberkahan kalian ada pada ulama besar kalian. Al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan kalian bersama ulama-ulama besar kalian. Maka sambung hubungan dengan para ulama, ya. Kalau para ulama itu adalah orang yang sulit untuk didatangi, maka kita mencari media sosial mereka. Kalau perlu kita ikuti, ambil ilmu mereka dari setiap apa yang mereka posting. Ketika mereka berceramah, kita dengarkan. Apalagi alhamdulillah zaman sekarang itu sudah banyak penuntut ilmu yang mereka menerjemahkan aqwalul ulama, ucapan-ucapan ulama diterjemahkan ke bahasa kita. Sambung silaturahmi kita kepada mereka. Muliakan para ulama itu. Karena berkat jasa mereka lah dunia ini akan menjadi baik. Kemudian Syekh mengatakan wa qauluhu rahimahullahu fi dhawi waz zulami. Demikian pula kata Syekh di sini, yaitu ya, ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun baik saat terang ataupun gelap. Ai fil laili wan nahar mustaghfiratan lahu, yaitu di siang dan malam. Coba lihat ini ikhwah, yaitu di siang dan malam. Maka seluruh makhluk-makhluk ini memohonkan ampun untuk kita. Bil laili wan nahar, di siang dan malam, mustaghfiratan lahu, mereka memintakan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Mustamirratan fil istighfar, mereka terus beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama, ya. Bahkan makhluk Allah yang enggak pernah bermaksiat, para malaikat, disebutkan dalam hadis, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ajnihah, ya, jamak dari janah. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ya, itu dalam rangka ridwan li talibil ilmi, saking ridhonya kepada para penuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu agama. Kita lanjut bait syair ke 36. Kata Syekh, wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi sabilillahi ayyukami. Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah taala alaih di bait syair ke-36 halaman 51, wa kharijun fi tilabil ilmi, sementara orang-orang yang mereka keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, ya, muhtasiban, yang mereka mengharapkan, muhtasib, ya, wahtisab, ihtisab, mereka mengharapkan pahala. Mujahidun fi sabilillah, maka mereka itu dihitung sebagai mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang keluar ninggalin rumah, ya, yang keluar ninggalin rumah dengan mengharapkan pahala dengan dia belajar ilmu agama, maka dia dihitung sebagai mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, keluar tinggalkan rumah, maka dia tetap dihitung sebagai mujahid fi sabilillah sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, ini yang disebut dengan mujahid berjihad
tetapi berjihad dengan pena, berjihad dengan ilmu, ya. Nah, jihad itu ada dua. Ada jihad dengan as-saifu was-sinan, itu dengan pedang dan senjata. Ada jihad dengan al-qalam wal lisan. Jihad dengan pena dan lisan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat, ya. Sebutkan oleh sahabat, jihadul munafiqin jihadul munafiqin bisayf, jihadul kafirin bisayfi wassinan, wa jihadul munafiqin bil qalami wassinan, wa jihadul kafirin bisayfi wassinan. Kalau tadi munafikin bil qalami wal lisan, orang munafik itu diperangi dengan pena dan diperangi dengan lisan, ya. Pena artinya dengan tulisan, bikin tulisan karya bantah orang munafik itu, orang-orang zindiq. Kemudian dengan lisan, berkhutbah, berceramah, bantah dari perkara-perkara bid'ah yang mereka suarakan. Adapun jihadul kafirin, berjihad melawan orang-orang kafir, maka itu bisayfi wassina, dengan pedang dan tombak untuk memerangi orang-orang kafir. Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Kata Syekh, mujahidun fi sabilillahi ayyukumi. Maka orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, mengharapkan pahala, mereka itu adalah mujahid fi sabilillah, di jalan Allah, ayyukumi. Dan itu seakan-akan mereka seperti memakai baju besi. Seakan-akan orang yang lagi perang jihad fi sabilillah ayyukumi, dengan baju besinya. Orang kalau perang itu bukan perang antar lorong, kalau itu, ya, orang perang tidak pakai baju. Nah, ini perang pakai baju besi, berarti serius ini mau perang, memang mau mati-matian. Nah, ini begitulah, ya, ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami tentang orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, seperti orang yang mujahid fisabilillah, yang siap mati perang pakai baju besi. Kata beliau di sini, tilab dibaca tilab, ya, bi kasri ta, bukan dibaca tullab. Kalau tullab para pelajar artinya, ya. Tilab bi kasri ta yuqal, disebutkan talabahu mutalabah tilaban. Ini pecahan dari kata talabah mutalabah tilaban, ay talabahu bihaqqin, yaitu mencari dengan sungguh-sungguh. Itu disebut dengan tilab. Siapa yang keluar dari rumahnya fi tilabil ilmi, untuk betul-betul sungguh-sungguh mencari ilmu, bukan main-main. Datang taklim, betul-betul mau belajar, betul-betul untuk mengangkat kebodohan pada diri, bukan hanya sekedar duduk karena ada temannya duduk, bukan hanya duduk karena ada ayahnya duduk, bukan karena duduk hanya karena suaminya duduk, tapi betul-betul mencari ilmu. Muhtasiban, kemudian dia mengharapkan pahala. Muhtasib ay yahtasibu bi khurujihi fi talabil ilmi ajrallahi subhanahu wa ta'ala wa thawabah, yaitu dia mengharapkan balasan pahala ketika dia keluar untuk menuntut ilmu. Yang dia balas, yang dia harapkan adalah ajrallah, pahala dari Allah, wa sawabahu, dan balasan dari Allah, wa yatlubu ridahu jalla wa ala, dan dia tidak mengharapkan kecuali dia mengharapkan itu balasan dari Allah, ridha Allah azza wa jalla. Mujahid khabar kharij, mujahid itu khabar kharij. Siapa yang kharij, ya, khabar kharijun, siapa yang keluar dari rumahnya, ya, maka dia dianggap mujahid. Itu khabarnya. Ay anna alladhi yakhruju fi talabil ilmi muhtasiban al-ajru min Allah bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maksudnya adalah siapa yang keluar menuntut ilmu karena mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia dihitung sebagai kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah nggak ada balasan, mati surga. Bagi orang jihad zaman dulu itu semangat, kecuali orang munafik takut mati. Tapi kaum muslimin yang keimanan mereka benar, mereka nggak takut jihad, mati surga. Nggak mati berarti menang. Kalau menang dapat ghanimah, kalau musuh diperangi. Tapi kalau tanpa musuh diperangi, masih lihat kaum muslimin sudah ketar-ketir, maka mereka mendapatkan harta rampasan perang tanpa berperang, namanya faid. Kaum muslimin senang dengan itu. Kaum muslimin senang dengan itu. Kalau mati surga, kalau tidak mati berarti mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ini sesuatu yang sangat menyenangkan untuk mereka. Maka penuntut ilmu juga sama. Penuntut ilmu juga
kedudukan mereka seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ja'a fi Jami' Tirmidzi. Ya, sebagaimana yang datang dalam Jami'ut Tirmidzi, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullah taala alaih wa ghairihi, wa hasanahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Anas, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia dihitung sebagai mujahid fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Apalagi dia pergi menuntut ilmu rihlah, ya, belajar kepada para ulama, kemudian dia meninggal ketika dia mempelajari ilmu agama itu, maka tidak ada kematian untuknya kecuali dia syahid. Karena mujahid ketika mati syahid, ya, maka dia syahid. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jaa fi Sunan Ibnu Majah, telah datang di dalam Sunan Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, kata Nabi, man jaa masjidi hadza, siapa yang mendatangi masjidku ini? Siapa yang mendatangi masjidku ini? Maksudnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid Nabi. Kenapa dikatakan masjid Nabi? Karena pembebasan tanah Masjid Nabawi itu, walaupun dulu kecil ya, hanya berapa kali berapa, Nabi bebaskan pakai uang pribadinya Nabi, sehingga siapapun yang sholat di situ maka dia sholat di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man jaa fi masjidi, man jaa masjidi hadza, siapa yang datangi masjidku ini, kata Nabi, lam ya'tihi illa li khairin, dia tidak datang kecuali untuk kebaikan, ya ta'allamuhu, untuk dia belajar, au yu'allimuhu, atau dia mengajar, fa huwa bi manzilatil mujahid, yang datang belajar atau ngajar di Masjid Nabawi, maka dia diberikan kedudukan seperti kedudukan seorang mujahid fi sabilillah. Ya, sama kedudukannya. Ini disebutkan yang belajar dan yang mengajar. Jadi bukan hanya orang yang mengajar, tetapi orang yang belajar. Wa man jaa li ghairi zalik, barang siapa yang datang ke masjidku bukan untuk tujuan mengajar atau belajar, fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i wa ghairihi, maka dia seperti orang yang hanya sekedar melihat saja, melihat orang-orang. Datang ke Masjid Nabawi cuma pergi foto-foto, cuma pergi bikin konten, cuma pergi lihat-lihat saja, tidak mengajar atau tidak belajar, maka ini kata beliau bimanzilatir rajul yanzuru ila mata' wa ghairihi, ini seperti orang yang hanya melihat barang baru pulang, nggak ada untungnya. Ini ada botol, apa gunanya datang ke sini cuma lihat botol? Ya, nggak ada gunanya. Maka ini ma'asyiral muslimin azakumullah, ay annal faidah wal khaira baina yadayhi wa harama nafsahu minhu. Maka Syekh mengatakan, yaitu maksudnya faedah itu dengan mempelajari ilmu. Ya, pelajari. Kalau enggak belajar, mengajar. Kalau kita adalah seorang pengajar, ajarkan ilmu. Jangan disembunyikan ilmu. Jangan takut ada saingan. Nah, ini banyak orang belajar ilmu takut disaingi, takut dikalahkan sama murid-muridnya, takut kalau ilmu itu disampaikan nanti dia terkalahkan. Nah, ini niatnya sudah rusak dari awal. Kita mengajar bukan untuk itu, bukan untuk bersaing dalam kecerdasan, enggak. Al-ilmu bila amal kanahlin bila asal. Ilmu kalau nggak diamalkan bagaikan lebah yang nggak punya madu. Lebah nggak ada madunya, ternak lebah sampai capek nggak ada madunya. Untuk apa? Al-ilmu bila amal kasyajarin bila zamar. Ilmu kalau nggak ada ilmu kalau nggak diamalkan seperti pohon nggak ada buahnya. Tanam pohon depan rumah nggak ada buahnya. Untuk apa? Bikin sempit jalanan, masuk kendaraan susah. Kalau kita lewat susah, maka yang seperti ini tidak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, wa harrama nafsahu minhu, dan dia mengharamkan dirinya untuk itu. Maka kita haramkan. Datang ke masjid bukan sekedar duduk betul-betul belajar, betul-betul memahami ilmu. Ini sesuatu yang betul-betul disyariatkan di dalam syariat kita. Wallahu alam. Masih ada sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Razak terkait dengan bait syair ke-36. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.